Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan menyertai kita dalam segala aktivitas kehidupan kita. Dan pada saat pagi hari ini kembali Tuhan menuntut kita sekalian yang umat ketebusannya di dalam baptis di tempat ini, di rumah Tuhan ini, untuk kita sama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan kepada kita semua sejenak berdiam diri di hadapan hadirat Tuhan, mempersiapkan setiap diri kita masing-masing untuk masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Pagi hari ini kita minta Tuhan curahkan awan kemuliaan Tuhan turun di tempat ini, melawat dan memberkati kita sekalian. Sejemput sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita bersama akan puji dan katakan, ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku dan seterusnya.
supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bapa Surgawi, Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, Allah yang oleh karena pemeliharaan yang sempurna, pagi ini Kau kembali membawa kami ada di rumah-Mu yang kudus, untuk kami menaikkan sembah bakti hanya kepada Engkau. Allah yang pagi ini mempersekutukan kami tidak ada maksud yang lebih indah, selain kami ingin menerima lawatan janji-janji berkat Tuhan yang akan terpenuhi melalui unsur ibadah yang sementara berlangsung ini. Kami mohon Bapa berkenan menguduskan kami, sehingga kami layaklah untuk ada di pagi ini, dan Engkau pun menuntun kami agar dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mohon Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu pagi ini. Jemaat yang sementara dalam penduduk ke tempat ini, Tuhan tuntun hantarkanlah mereka dengan selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari awal hingga akhirnya ibadah raya minggu pagi ini. Kembali kami serahkan sempurna, biarlah berjalan di dalam tuntunan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Bagi jemaat Tuhan, kita mengaku iman percaya kita dalam Tuhan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kita percaya pada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan, disilakan berdiri, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Bunyi firman Tuhan, Yesus dan hukum Taurat 1, 2, 3. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, untuk berkumpul di rumah-Mu, untuk memuji-muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua hanya karena kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu terhadap kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami telah siap untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami kerendahan hati sehingga kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap diri kami sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan tidak hanya itu saja, tetapi kami dapat nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Memberkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba semuanya hanya berasal dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Perenungan firman pada saat ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Mama terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah muji-muliakan nama Tuhan, karena di luar sana begitu banyak
orang yang terisolasi, entah karena wabah virus ini ataupun peperangan kejahatan yang terjadi di sekitar mereka. Baik Mama, tadi kita telah membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20, dan saat ini kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan di bawah subtema yaitu Yesus dan hukum Taurat. Pasti kita semua sudah tidak asing dengan teks ini. Ini adalah salah satu bagian yang dikhotbahkan Yesus di atas bukit. Bagian ini seringkali mengundang pro dan kontra di kalangan umat Kristen sehingga menimbulkan pemahaman yang disebut sebagai legalisme dan juga antinomianisme. Dan ini akan kita lihat bersama-sama pada akhir renungan kita. Lalu sebenarnya apa yang Alkitab katakan tentang hal ini? Saat ini saya ingin mengajak Bapak Mama, kita akan belajar dari 3 hal bagaimana Alkitab menjelaskan hubungan antara Yesus dan hukum Taurat, antara manusia dan hukum Taurat, dan bagaimana seharusnya kita melihat kepada keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kita telah membaca beberapa ayat dari bagian ini, namun di dalam perenungan kita, saya juga ingin mengajak Bapak Mama, Bapak Saudara untuk melihat ayat-ayat lain di dalam pasal 5 ini dan juga di bagian lainnya di dalam Alkitab. Hal yang pertama yang akan kita lihat di sini di dalam pembelajaran kita, yaitu Yesus memberi makna yang lebih agung terhadap hukum Taurat. Yesus memberi makna yang lebih agung terhadap hukum Taurat. Bapak bisa membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 28. Jika kita melihat keseluruhan khotbah di bukit di dalam pasal 5 sampai pasal 7, maka topik ini, topik Yesus dan hukum Taurat merupakan bagian yang terpanjang yang dikhotbahkan Yesus. Di dalam ayat 17, Yesus memulai bagian ini dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus sebelum
Taurat. Lalu hal yang kedua yang kita bisa lihat di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Yesus menaati tuntutan Taurat yang gagal dicapai oleh semua orang. Yesus menaati tuntutan Taurat yang gagal dicapai oleh semua orang. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 3 sampai 4. Roma pasal 8 ayat 3 sampai 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan cara mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi menurut daging tetapi menurut roh. Seperti poin kedua yang saya sebutkan tadi, Yesus menaati tuntutan Taurat yang gagal dicapai oleh semua orang. Garis bawahi kalimat gagal dicapai oleh semua orang. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan adalah kita semua harus menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang berhasil melakukan hukum Taurat. Tidak ada satupun manusia yang berhasil mencapai standar kesucian Allah selain anaknya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Alasan mengapa hukum Taurat itu ada, supaya kita menyadari bahwa semakin kita melihat hukum Taurat, semakin kita menyadari betapa berdosanya kita. Kita melihat perintah-perintah yang dibuat oleh Allah, dan kita melihat diri kita betapa tidak berdayanya kita hari demi hari, karena akan selalu ada pelanggaran terhadap perintah Allah yang kita buat. Maka sebenarnya tidak ada satupun manusia yang berhak menyembuhkan dirinya, memudahkan dirinya, menyembuhkan kerohaniannya, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Ketika mendengar hal ini, saya teringat dengan cerita antara pemungut cukai dan orang Farisi di dalam Lukas 18 yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ketika pemungut cukai dan orang Farisi masuk ke dalam bait Allah, lalu mereka berdoa. Ketika orang Farisi ini berdoa, dia berkata, "Ya Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih, karena saya tidak sama seperti orang ini. Saya tidak mencuri, saya tidak melakukan perzinahan, saya memberikan persepuluhan, saya berpuasa 2 kali seminggu, dan lain sebagainya." Tetapi apa yang dikatakan pemungut cukai ini? Ia dengan sederhana berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah saya, karena saya adalah orang yang berdosa." Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, apa yang bisa kita renungkan di sini? Ketika kita mengetahui standar kesucian Allah, maka kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak bisa membandingkan kerohanian kita dengan kerohanian orang lain. Orang Farisi ini kelihatannya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah, memberikan persepuluhan, berpuasa, tidak mencuri, tidak melakukan perzinahan. Tetapi ada satu hal yang dia lupakan, bahwa dosa bukan hanya tindakan yang ia lakukan di luar, tetapi dosa adalah bagaimana ia bertindak, bagaimana ia merenungkan di dalam hatinya, yaitu ia menyombongkan dirinya dan merendahkan orang lain. Hendaknya kita setiap hari menyadari akan dosa-dosa kita dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk memurnikan kita, sehingga kita tahu bahwa kita hanyalah manusia yang gagal dan tidak mampu melakukan segala hukum yang diperintahkan dengan sempurna. Lalu hal yang ketiga atau hal yang terakhir yang bisa kita lihat dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah Yesus menjalani kutukan ilahi karena kegagalan manusia dalam menaati hukum Taurat. Yesus menjalani kutukan ilahi karena kegagalan manusia dalam menaati hukum Taurat. Kita bisa melihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 10 dan ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 10 dan 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, "Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat." Dan ayat yang ke-13, sebab ada tertulis, "Terkutuk
ayat 10 bahwa semua orang yang tidak menaati hukum adalah terkutuk. Saya, Bapak Mama, Saudara semua, kita semua adalah orang yang terkutuk di situ. Dan Tuhan Yesus menanggung kutukan itu bagi kita. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dia datang untuk meniadakan kutukan hukum Taurat atas hidup saya, atas hidup Bapak Mama, atas hidup kita semua. Kita semua tahu bahwa satu-satunya syarat keselamatan adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan menaati syarat-syarat yang dituntut oleh hukum Taurat. Namun, seperti yang saya katakan di awal bahwa ada pemahaman yang keliru atau bisa dikatakan sesat mengenai keselamatan kita, yaitu disebut legalisme dan antinomianisme. Nah, apa itu legalisme dan antinomianisme? Legalisme adalah bagaimana keselamatan seseorang bergantung kepada perbuatan baiknya. Ia menaati hukum-hukum. Tetapi lebih dari itu bahwa legalisme juga berbicara tentang suatu kehidupan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan, tetapi dengan motivasi agar Tuhan tidak menghukum saya, agar Tuhan memberkati saya, agar Tuhan berhutang kepada saya. Nah, sampai di sini mungkin banyak yang menyetujui konsep ini, menyetujui hal ini. Tetapi masalahnya adalah ketika seseorang melakukan segala sesuatu bukan karena motivasi mengasihi Allah, tetapi karena takut dihukum, ingin diberkati berlimpah-limpah, maka mari kita melihat kira-kira apa yang akan terjadi. Ketika dia melakukan pelayanan, ketika dia melakukan segala sesuatu yang terlihat luar biasa, yang terlihat rohani, menjauhkan diri dari dosa dan lain sebagainya, dan dia melihat saudara seimannya yang kelihatannya kok enak ya dia tidak melayani, kok enak ya dia tidak memberikan persepuluhan, kok enak ya dia tidak menderita, bahkan Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Misalnya, maka apa yang akan terjadi Bapak Mama? Dia akan menyalahkan Tuhan, dia akan marah kepada Tuhan. Dia berpikir, loh saya sudah melayani Tuhan, saya melakukan segala perintah Tuhan, tetapi kok hidup saya begini-begini saja. Sedangkan dia, si A itu dia tidak melayani, tetapi Tuhan memberkati dia secara berlimpah-limpah. Ketika kita mendengar hal ini, kita pasti teringat dengan cerita di dalam Alkitab, yaitu perumpamaan anak hilang yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Ketika anak sulung, dia mengerjakan semua yang bapaknya inginkan, tetapi bukan karena dia mengasihinya. Ketika ayahnya menerima adiknya yang sudah menghancurkan hidupnya, dia menjadi marah dan berkata, saya sudah bertahun-tahun terus melakukan kehendak Bapa. Saya tidak pernah melakukan yang salah, tetapi engkau tidak pernah bahkan memberikan seekor anak kambing. Sedangkan anakmu itu yang sudah menghabiskan hartamu dengan pelacur, dia pulang dan engkau menyambutnya dengan sukacita. Bapak-bapak, saudara semua, apa motivasi kita di dalam melakukan tindakan-tindakan agamawi kita, tindakan-tindakan rohani kita? Jika kita memiliki motivasi karena takut dihukum, supaya saya diberkati lebih banyak, supaya saya diselamatkan, maka mari kita meminta ampun kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Kita tidak bisa menambahkan sedikit pun perbuatan baik kita kepada keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita atas dasar kasih kita kepada Allah, sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang telah dianugerahkannya bagi kita. Maka sebenarnya kita tidak bisa bermain hitung-hitungan dengan Allah, karena seharusnya kita melakukan segala sesuatu atas dasar kita mengasihi Allah. Kita tidak bisa mengharapkan timbal balik antara kita dengan Allah. Lalu pemahaman yang keliru yang lain, yang berlawanan dengan legalisme, yaitu disebut juga antinomianisme. Nah, antinomianisme ini sendiri berasal dari kata anti, yang artinya melawan, dan nomos yang berarti hukum. Jadi antinomianisme secara sederhana dapat dimengerti sebagai suatu pemahaman bahwa ketika seseorang telah diselamatkan, maka dia tidak perlu lagi menaati hukum-hukum yang ada dan juga melakukan
oleh kasih karunia, kenapa tidak sekalian saja saya berbuat dosa sesuka saya? Nah, ini adalah pemikiran yang bukan berasal dari pertobatan yang sejati. Seorang pengkhotbah kebangunan rohani pernah berdiskusi dengan orang yang ia layani. Lalu pengkhotbah ini bertanya, menurut kamu Yesus itu siapa? Lalu orang yang dilayani ini dia menjawab, oh, Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan saya, yang membebaskan saya dari dosa-dosa saya. Lalu pengkhotbah ini bertanya, dosa apa? Terus orang ini menjawab, ya dosa, Yesus menyelamatkan saya dari dosa-dosa, membebaskan saya dari dosa-dosa. Pengkhotbah ini bertanya lagi, iya, tapi dosa apa? Lalu orang ini menjawab, ya pokoknya dosa lah. Pokoknya apa yang dikatakan Alkitab tentang dosa, ya pokoknya dosa-dosa itu. Nah, menarik Bapak Mama, sekilas percakapan ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi kita bisa merefleksikan ke dalam kehidupan kekristenan kita, bagaimana percakapan antara pengkhotbah ini dengan orang yang dia layani. Terkadang kita hanya menjadikan kalimat Yesus adalah juru selamat hanya sebagai sebuah slogan di dalam kehidupan kita tanpa kita betul-betul memahami sebenarnya Yesus menyelamatkan saya, membebaskan saya dari dosa apa. Sebagai contoh, ketika dulu sebelum mengenal Yesus, kita adalah orang yang sombong, tapi setelah mengenal Yesus, kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati misalnya. Atau dulu sebelum kita mengenal Yesus, kita adalah orang yang suka merendahkan orang lain, suka menghina orang lain, tetapi setelah diselamatkan, kita menjadi orang yang menghargai, orang yang menghormati orang lain. Misalnya kita dibebaskan dari dosa rasisme. Misalnya juga ketika dulu kita adalah orang yang suka berkata kasar, berperilaku kasar, sehingga menyakiti hati orang lain. Tetapi setelah mengenal Yesus, kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang lemah lembut misalnya. Bapak saudara semua, ketika kita mendapati diri kita sama seperti di dalam kehidupan lama kita, maka sebenarnya secara tidak langsung kita adalah orang-orang Kristen yang munafik, yang hanya bersembunyi di balik topeng kekristenan kita. Karena ternyata perilaku kita sebelum mengenal Yesus dan sesudah mengenal Yesus tidak ada perubahannya. Ketika kita sudah diselamatkan, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa lagi di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 yang dikenal sebagai ayat penginjilan, dengan jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Akan tetapi, kita tidak bisa berhenti di situ saja, kita tidak bisa berhenti di ayat 9 saja. Karena di ayat selanjutnya, ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Kita tidak berbuat baik agar kita diselamatkan, tetapi kita diselamatkan dan buah dari keselamatan kita adalah melakukan pekerjaan baik. Di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 dengan jelas merangkumkan seluruh hukum Taurat sebagai hukum yang pertama dan terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Mama, Saudara, jika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, kekuatan, maka kita tidak akan melakukan hal apapun yang akan mengecewakan Allah. Begitu pula jika kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita tidak akan melakukan hal apapun yang akan menyakiti mereka. Tentu ini tidak mudah karena kita adalah orang-orang berdosa. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus untuk bersama-sama dengan orang-orang percaya agar meskipun Yesus sudah tidak ada lagi di dunia, tetapi ada Roh Kudus yang bersemayam di dalam setiap diri
memperbaharui hati, memperbaharui pikiran kita, memperbaharui perilaku kita sesuai dengan kehendak Allah. Hendaknya ketika kita mendapati diri kita melakukan segala aturan, melakukan segala perbuatan baik untuk menerima imbalan dari Tuhan, lalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, atau juga sebaliknya, ketika kita telah diselamatkan, tetapi di dalam kehidupan kita tidaklah berbeda dengan kehidupan lama kita, maka marilah dengan rendah hati menyadari diri kita sudah jatuh begitu dalam dan meminta pengampunan dari Allah untuk menguduskan kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, diri orang percaya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, dengan kasih minta kasih dari Bapak. Bapak Saudari, kami bersyukur firman pagi ini meneguhkan kami bahwa hukum yang sempurna, hukum Kristus, dan hukum sosial, hukum rasisme terbatas manfaat bagi kami. Hukum Allah menuntun kami untuk menyambut hukum yang sempurna, di mana Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kami dan menjadikan kami anak-anak ketebus-Mu. Biarlah kami menghidupi hukum-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan menempatkan kami sebagai pelaksana penegak hukum Kristus, supaya melalui hidup kami orang lain melihat Kristus terpancar dari kehidupan kami. Kalau Engkau mendapati kami masih memelihara hukum-hukum tertentu yang bukan merupakan hukum Kristus, biarlah firman-Mu hari ini bahwa kami kembali ke hukum yang sesungguhnya, hukum yang memerdekakan kami, bahwa Kristus telah menyelamatkan kami secara sempurna dan menjadikan kami anak-anak dan ketebus-Mu yang kelak akan mewarisi janji-janji-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyatakan kebenaran kepada kami. Biar Tuhan terus bertambah-tambah dalam kehidupan hamba-Mu. Biar Tuhan membentuk hamba-Mu sesuai dengan panggilan-Mu untuk hamba-Mu akan melayani pekerjaan-Mu. Biar Tuhan terus menolong dia dalam masa menjalani praktiknya di jemaat ini. Biarlah pelayanannya menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur melalui unsur ibadah hari ini Tuhan telah meneguhkan kami. Peneguhan-Mu kami rasakan melalui puji-pujian yang telah kami naikkan sungguh-sungguh pada Tuhan. Peneguhan-Mu melalui doa yang telah kami naikkan. Peneguhan-Mu yang luar biasa meneguhkan kami dengan firman-Mu. Dan saat ini siaplah kami kembali ke rumah tangga masing-masing. Tetapi sebelumnya kami ingin bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih-Mu yang jika Tuhan berkenan mereka akan memenuhi ulang tahunnya yang kesekian. Kami bersyukur bersama dengan Ibu